Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan channel Harry PLB. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah masjid. Masjid seringkali disebut masyarakat sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berfungsi untuk menunaikan ibadah salat bagi umat muslim, selain dapat menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid juga berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban sosial melalui kajian-kajian keagamaan. Dalam topik kali ini insya Allah kita akan membahas tentang sejarah Masjid Raya Pase Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Aceh Utara. Masjid Raya Pase adalah masjid raya di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Masjid ini dibangun tahun 1972. Sejak pertama didirikan hingga saat ini, Masjid Raya Pase menjadi pusat jamaah Al-Jamiatus Samadiyah. Setiap malam Sabtu, masjid ini disesaki ribuan jamaah Samadiyah untuk mengumandangkan zikir dan tahlil. Masjid Raya Pase ini disebut-sebut sebagai masjid termegah di kawasan Aceh Utara. Masjid ini memang menjadi pusat dari jamaah Al-Jamiatus Samadiyah dengan perkembangannya yang pesat sehingga kini telah memiliki 104 cabang di 70 masjid dan 34 musala atau melasah, tersebar dalam Nanggro Aceh Darussalam. Masjid Raya Pase didirikan atas prakarsa seorang tokoh masyarakat Aceh Utara, Muhammad Ansari atau akrab disapa Harun Kumis, pada 1972. Sebelum Masjid Raya Pase didirikan, di kota Panton Labu telah berdiri sebuah masjid kecil hasil swadaya masyarakat pada tahun 1947 atau 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Masjid lama dengan konstruksi semi-permanen itu diberi nama Al-Jihad, yang kemudian hari diganti menjadi Masjid At-Taqwa, berada di bantaran Sungai Krueng Jambo Aye, berjarak sekitar 50 meter dari Polsek Tanah Jambo Aye saat ini. Era tahun 1960-an, Harun Kumis bersama sejumlah tokoh masyarakat lainnya berangkat ke Jakarta menemui Presiden RI pertama Soekarno. Beliau meminta kepada Presiden agar di bekas wilayah Kerajaan Pase itu didirikan sebuah masjid yang akan menjadi kebanggaan sekaligus lambang sejarah megahnya kejayaan Kerajaan Islam Samudra Pase. Namun realisasi pembangunan masjid tersebut baru dilakukan pada tahun 1972, di era pimpinan Presiden Soeharto. Dengan DIP nomor 6/18/3/1972, pemerintah pusat Republik Indonesia kala itu mengucurkan anggaran 24 juta rupiah. Peletakan batu pertama dilakukan Kementerian Agama yang diwakili Dirjen Agama Islam Departemen Agama RI, didampingi tokoh masyarakat Panton Labu, Tengku Ibrahim Taib dan Tengku Haji M. Amin Umar. Tengku Haji Ibrahim Taib sekaligus mewakafkan tanahnya seluas 7.991 meter untuk dijadikan lahan pembangunan masjid. Setelah berdiri, kepengurusan masjid berada di bawah Tengku Ibrahim Taib dan Aziz Sufi sebagai sekretaris. Tengku Ibrahim Taib sekaligus menjadi imam besar pertama Masjid Raya Pase.
Setelah beliau wafat sekitar tahun 2000, imam besar selanjut dijabat oleh Tengku Haji Mukhtar Al-Qutbi. Kemudian Tengku Haji Abu Bakar Bardan, dan sekarang imam besar dijabat oleh Tengku Haji Abdul Wahab atau Abon. Seiring dengan perkembangan jumlah jemaah yang semakin meningkat, Masjid Raya Paseh ini diperluas di tahun 1984 dan selesai di tahun 1986 dengan biaya sebesar 70 juta rupiah. Kala itu masjid ini telah diperluas di bagian samping kiri dan kanan masing-masing 15 kali 25 meter, di bagian depan 14 kali 20 meter dan sebuah ruang kantor berukuran 3,2 kali 6,8 meter. Tepat setahun setelahnya, 1987 dibangun pagar dengan keliling sepanjang 500 meter, sebuah bak wudu, 15 kali 10 meter dengan 2 jamban serta sebuah balai pengajian berukuran 10 kali 16 meter. Pembangunan itu menelan biaya 65 juta rupiah. Sementara pembangunan perpustakaan, gerbang dan menara terpaksa ditunda karena ketiadaan biaya. Pembangunan dilanjutkan tahun 1989. Masjid Raya Paseh direnovasi dengan anggaran mencapai Rp11.292.000. Perombakan besar-besaran mulai dilakukan akhir tahun 1998. Peletakan batu pertama renovasi bangunan masjid dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober tahun 1998. Dengan bangunan artistik yang luas dan megah. Anggaran renovasi itu menelan biaya hingga Rp9.819.000.000. Sumber dana berasal dari sumbangan berbagai pihak khususnya warga Kecamatan Tanah Jambo Aye seperti para padangan, pengusaha yang ada di Kota Panton Labu dan lain-lain. Pembangunan tersebut mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Beberapa tokoh juga ikut terlibat aktif dalam pembangunan diantaranya ulama karismatik Aceh Tengku Haji Ibrahim Bardan atau Abu Panton pimpinan Dayah Malikul Saleh Panton Labu yang menjabat sebagai ketua pembangunan. Pembangunannya dilakukan setelah membongkar bangunan Masjid Paseh Lama. Tahun 2009 lalu, pemerintah Aceh mengucurkan dana senilai 3 miliar rupiah untuk pembangunan lantai yang terbuat dari keramik Yunani. Ditambah lagi tahun berikutnya Pemda Aceh Utara memberikan dana dari APBA Provinsi sebesar Rp180 juta untuk lanjutan pembangunan. Seiring lamanya proses pembangunan dan kenaikan harga-harga material bangunan sehingga anggarannya pun semakin membengkak. Untuk pembangunan menara besar, pintu gerbang, interior dan perluasan halaman dibutuhkan dana sekitar 30 miliar rupiah. Untuk segi fisik bangunan utama masjid saat ini sudah mencapai lebih kurang 70%. Masjid dengan luas 1.404 meter kubik dan berdiri di atas lahan seluas 9.000 meter kubik, bangunan terdiri dari 2 lantai dan diperkirakan mampu menampung 5.000 lebih jamaah. Walaupun belum selesai masjid ini sudah terlihat keindahannya, bangunan dengan seni arsitektur modern perpaduan Timur Tengah, satu kubah besar diapit kubah sedang di 4 sisi serta dikelilingi 16 menara menjulang sungguh sangat mempesona. Di bagian dalam masjid ukiran kaligrafi Asmaul Husna menghiasi kolom kubah utama, membuat siapapun akan tenang beribadah di dalamnya. Masjid Raya Paseh adalah landmarknya Kota Panton Labu. Untuk percepatan pembangunan dan penyelesaian masjid ini masih sangat membutuhkan uluran tangan dan perhatian kita semua, sekecil apapun bantuannya. Allah berfirman, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain Allah, maka merekalah yang termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Quran Surah At-Taubah, ayat 18.
Demikian dulu pembahasan kita kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik-topik lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga menjadi hikmah bagi kita semua. Dan semoga kita selalu termasuk dalam golongan orang-orang yang memakmurkan masjid. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.